Oke, terima kasih saya ucapkan kepada anak-anak yang ada di Indonesia, terkhusus kepada siswa-siswi saya yang ada di SMA Plus Sedayu Nusantara. Dalam pandemi COVID-19 ini, harap maklum karena kita hanya bisa belajar lewat online seperti ini. Tetapi apapun ceritanya, semoga pelajaran kita bermanfaat untuk semua anak-anakku, semua anak-anak yang ada di Indonesia ya. Oke, baiklah, untuk melanjut pelajaran kita untuk anak kelas 10, ini Bapak sediakan beberapa soal yang berhubungan dengan stoikiometri. Nah, coba supaya tidak berlama-lama, langsung nomor 1 kita bahas. Jika 100 cm3 suatu oksida nitrogen terurai dan menghasilkan 100 cm3 nitrogen monooksida dan 50 cm3 oksigen, dan semuanya diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka oksida nitrogen tersebut adalah A NO, B NO2, C N2O, D N24, E N2O5. Nah, ingat hukum Gay-Lussac bahwa dalam reaksi antara gas dengan gas menghasilkan produk, maka perbandingan koefisiennya adalah perbandingan volumenya. Nah, jadi misalnya ada oksida nitrogen, berarti NXOY kita misalkan, katanya terurai tadi menjadi nitrogen monooksida berarti NO, dan gas oksigen. Nah, masing-masing 100 cm3, 100 cm3, lalu oksigennya 50 cm3 ya. Ingat, kalau cm3 itu sama dengan mililiter. Jadi 1 cm3 artinya 1 mililiter ya. Oke, 1 desimeter kubik 1 liter. Nah, tadi menurut Gay-Lussac perbandingan volume adalah perbandingan koefisien. Nah, ini 100, 150 kita sederhanakan, sama-sama bagi 50 ya. Berarti 100 bagi 52, jadi koefisiennya kita buat 100 bagi 52, 50 bagi 51. Nah, dalam reaksi, atom di kiri itu harus sama dengan atom di kanan. Berarti ini untuk di kiri atom N 2X itu harus sama dengan 2 ya, berarti X nya dapat 1. Untuk Y, untuk oksigen 2Y ya, sama dengan ini 2 dari sini tambah 1 kali 2 2, berarti 2 tambah 2 4. 4 bagi 2 sama dengan 2. Dapat X nya 1, Y nya 2, berarti senyawanya adalah NO2 ya. NO2 jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 2. Ada data percobaan reaksi antara A dan B membentuk senyawa AB. Nah, ini coba anak-anak semua dilihat ya, semua datanya. Pertanyaannya adalah perbandingan massa A dan B dalam senyawa tersebut. Ya, ingat ada hukum Proust, katanya bahwa perbandingan massa dari zat-zat yang bereaksi adalah perbandingan bulat dan sederhana. Ada juga hukum Lavoisier yang menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah itu harus sama. Nah, untuk pembahasan seperti ini atau soal seperti ini, kita coba hitung mana yang sama jumlah A dengan B itu sama dengan AB. Nah, coba yang nomor 1, 3 tambah 6, 9, berarti nggak sama. Yang nomor 2, 6 tambah 10, 16. Nah, ini sama ya. Berarti artinya ketika A 6 gram, B 10 gram, dihasilkan AB 16 gram. Artinya perbandingan setiap A dengan B itu harus 6 banding 10, atau kita sederhanakan sama-sama bagi 2, berarti 3 banding 5. Iya ya, maka jawabannya adalah D ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, anak-anak tinggal lihat mana jumlah yang sama bereaksi dengan produknya. Itu. Misalnya yang nomor 3 ini nih, 4,5 tambah 7. Ya, harusnya 11,5 ya, ini nggak pas ya. Nah, seperti itu. Terus kita lanjut nomor 3.
Jumlah atom H yang terdapat dalam 16 gram hidrazin. Kita lihat dulu yang tadi D ya. Ya, berarti 6 banding 10 ya. Ya, 3 banding 5. Benar. Jawabannya adalah D. Kemudian nomor 3 tadi, 16 gram hidrazin mengandung jumlah atom H sebesar titik-titik ya. Berapalah jumlah atom H dalam 16 gram hidrazin? Nah, jadi jumlah atom H itu kan jumlah partikel N24 kali indeks H. Jumlah partikel itu nama lain dari jumlah molekul. Jumlah partikel berarti mol kali L atau mol kali bilangan Avogadro. Kita kalikan lagi indeks H. Mol itu kan berarti massa dibagi massa molar. Ya, N per mm kali bilangan Avogadro kali indeks jumlah atom H. Nah, kita masukkan. Hidrazinnya 16 gram. MR-nya N14 kali 2, 28 tambah 4, 32 kali bilangan Avogadro nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Karena ditanya atom H, kita perhatikan jumlah atom H adalah 4. Berarti indeks H-nya masukkan 4 di sini ya. Hasilnya jadi 1,204 kali 10 pangkat 24. Hasilnya adalah E. Berikutnya nomor 4. Nah, ini sangat sering soal seperti ini. Campuran dari metana CH4 dan etuna C2H2 terbakar menurut reaksi seperti ini. Ya, perhatikan reaksinya. Pada pembakaran sempurna 5 liter campuran metana dan etuna pada suhu dan tekanan yang sama, dihasilkan 6 liter CO2. Ditanya volume metana dalam campuran tersebut. Nah, jadi ini yang 5 liter ini masih campuran metana dan etuna. Kita mau cari berapa sebenarnya metana, berapa etunanya ya. Nah, untuk menjawab seperti ini boleh kita buat seperti ini. Misalkan dulu lah. Kita misalkan metana itu X liter. Berarti etuna sisanya ya 5 dikurang X, karena totalnya tadi metana sama etuna itu 5 liter, 5 kurang X. Dari persamaan reaksinya tadi CH4 tambah 2O2 jadi CO2 tambah 2H2O. Menurut Gelusak kembali, perbandingan volume adalah perbandingan koefisien. Berarti kalau ini X liter CH4, maka CO2-nya juga X liter. Kenapa sama? Karena koefisiennya sama-sama 1. Nah, untuk yang kedua, reaksi etuna 2C2H2 tambah 5O2 menjadi 4CO2 tambah 2H2O. Ini ya 5 dikurang X tadi etunanya ya, 5 kurang X berarti CO2-nya 4/2 kali 5 kurang X, hasilnya 10 kurang 2X ya. Perbandingannya adalah 4/2 atau CO2-nya 2, C2H2-nya 1 ya. Berarti kali 2 aja cukup. Nah, jadi CO2 itu kan katanya tadi hasilnya adalah 6 liter ya, 6 liter CO2. Berarti kita jumlahkan CO2 yang terbentuk dari pembakaran CH4 ditambah dengan CO2 yang terbentuk dari pembakaran etuna. Berarti X tambah 10 kurang 2X sama dengan 6. Tadi 6 hasilnya ya. Berarti X-nya dapat 4 liter. Tadi kita misalkan si X itu adalah metana. Berarti 4 liter lah metananya, sisanya itu 5 kurang 4. Hasilnya 1 liter ya. Berarti metananya adalah 4 liter. Jawabannya adalah E. Baik. Ini yang terakhir untuk soal nomor 5. Berapa persen massa besi dalam senyawa besi 2 sulfat Fe4 ya. Nah, ini tidak asing lagi rumusnya, berarti persen besi sama dengan HR besi per massa molar kali 100%. Besinya ada 1 atom berarti 56 per mR-nya. Totalnya nanti kita hitung 152 ya. Fe tambah S tambah pokoknya 4 kali 16 dapat 152. Kalikan 100%, hasilnya 36,8%, maka jawabannya adalah A. Ya baik, terima kasih untuk anak-anak semua. Jangan lupa di subscribe, di komen juga kalau ada mau ditanya. Terima kasih telah menonton video kita.
Salam sukses, selamat malam.